الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita membahas tentang tatkala makanan telah dihadirkan atau dihidangkan kemudian ditegakkan salat, maka seseorang hendaknya dia mendahulukan makanan dibandingkan salat. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana ahyanan yab'atsuhu wa huwa sha'im. Kadang-kadang Ibnu Umar mengutus Nafi' wa huwa sha'im, sementara dia sedang berpuasa. Fayuqaddimu lahu 'asha'ahu wa qad nudiya salatul maghrib. Kemudian dihidangkanlah kepada Ibnu Umar makan malamnya. Wa qad nudiya li salatil maghrib. Kemudian dia mendengar adzan salat maghrib. Tsumma tuqam. Kemudian ditegakkan salat atau dikumandangkan iqamah. Wa huwa yasma'u fala yatruku 'asha'ahu. Sementara Ibnu Umar mendengar adzan dan mendengar iqamah, dan beliau tidak meninggalkan makan malamnya hatta yaqdiya 'asha'ahu, sampai dia selesai dari makan malamnya. Thumma yakhruju fayusalli. Kemudian beliau keluar dari rumahnya, maka setelah itu beliau melaksanakan salat. Qala, beliau berkata, "Wa kana yaqul." Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'jalu an 'ashaikum idza qaddima ilaikum." Janganlah kalian terburu-buru ya menghabiskan makan malam kalian apabila telah dihidangkan untuk kalian. Maknanya apa? Makan sebagaimana kita makan biasa, tidak perlu terburu-buru agar cepat selesai kemudian bisa melaksanakan sholat. Nah, ini beberapa hadis yang disampaikan menjelaskan kepada kita kalau seandainya dua kondisi ini yang bertabrakan, makan dan sholat, maka hendaknya didahulukan makan dibandingkan sholat. Wal 'illatu fi dzalika, apa sebab kenapa seperti itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li'alla yaqum al-mar'u wa nafsuhu tatawwaqa atau tatuqu ila at-ta'ami fayahsul lahu min at-tashwish alladhi yadhhabu ma'ahu al-khushu'. Agar seseorang dia berdiri, atau agar tatkala dia berdiri tidak ada di dalam jiwanya keinginan terhadap makanan tersebut, sehingga kalau seandainya ada keinginan itu akan menjadi was-was bagi dia, akan menghilangkan kekhusyuan dia di dalam salat. Makanya ilahnya, kalau seandainya dia tidak makan terlebih dahulu, maka khawatir kalau seandainya dia butuh makanan tersebut, kemudian nafsunya sangat menginginkan makanan tersebut, tatkala dia salat tentu tidak khusyuk dalam keadaan dirinya sangat membutuhkan makanan tersebut. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa rawa Sa'id bin Mansur wa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahuma kana ya'kulani ta'aman
fit tanuri syawwa'an, bahwasanya Abu Hurairah dan Ibnu Abbas keduanya sedang makan sementara di dalam tungku masih ada sesuatu yang dipanggang. Fa'arada mu'adzinu an yuqim, muadzin ingin iqamah. Faqala Ibnu Abbas berkata, la ta'jal li'alla naquma fi anfusina minhu syai'. Wahai muadzin, jangan buru-buru iqamah. Jangan buru-buru. Agar apa? Agar di jiwa kami tatkala kami salat tidak ada sesuatu pun dari makanan ini. Maksudnya tunggu kami selesai. Padahal di dalam riwayat dikatakan apa? Ini makanan sedang ditunggu. Ya, belum lagi dihidangkan. Sudah ada makanan yang dihidangkan, cuma masih ada makanan yang dipanggang. Maka Ibnu Abbas berkata, tunggu sejenak, jangan buru-buru untuk iqamah. Ya, kami masih butuh untuk makan. Ini kata siapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa fi riwayat Ibnu Abi Syaibah, dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dikatakan li alla ya'rid lana fi salatina, agar makanan itu tidak datang tatkala kami melaksanakan salat. Bayangannya tak datang tatkala kami melaksanakan salat. Kemudian walaysa hadzal amru khassan bil 'asha. Hadis ini tidak dikhususkan hanya untuk makan malam, tapi berlaku untuk setiap hidangan. Apakah hidangan makan siang? Biasanya untuk makan siang, ya, makan malam mungkin, atau di waktu salat asar. Maka ini berlaku untuk setiap salat. Innama huwa fi kulli ta'amin tatashawwafu an-nafsu ilaihi. Dia berlaku untuk setiap hidangan yang jiwa seseorang sangat butuh terhadap hidangan tersebut. Wa yu'ayyidu dzalika nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah bi hadratil ta'am, dan ini dikuatkan lagi terhadap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat tatkala makanan telah hadir. Nabi mengatakan la salata bi hadratil ta'am, tidak ada salat. Sebagian para ulama mengatakan tidak sah salat ketika makanan telah dihadirkan, tatkala makanan telah dihadirkan. Maka ini dikuatkan. Ya, maksudnya bukan hanya pada salat Isya, pada kondisi ketika makanan telah dihadirkan kemudian dikumandangkan iqamah, maka dahulukan makan daripada salat. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama berkata, siapa saja yang dihidangkan untuknya makanan kemudian dikumandangkan iqamah, fa innahu yanbaghi alaihi an ya'kula luqaimat yaksir biha surat al-ju'. Siapa yang dihidangkan untuknya makanan, maka hendaknya dia makan beberapa suap yang dengan itu dia bisa menghilangkan rasa laparnya. Dengan itu dia bisa menghilangkan rasa laparnya. Namun pendapat ini dibantah oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, wala ya'jalanna hatta yufrigha minhu, dan janganlah salah seorang di antara kalian buru-buru sampai dia selesai makan. Maksudnya apa? Memang dia makan, ya, dengan kenyang sehingga jiwanya tak butuh lagi terhadap makanan tersebut. Itu dalil. Walaupun sebagai para ulama mengatakan boleh dia makan sedikit, dengan itu dia bisa menunda laparnya, dia laksanakan salat, setelah itu baru dia makan. Makanya pendapat ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, karena Nabi SAW mengatakan janganlah salah seorang di antara kalian terburu-buru, dia cepat-cepat makan sampai memang benar-benar dia menyelesaikan makanan tersebut. Hadis ini adalah dalil bahwasanya dia makan dengan sempurna, dia tutupi kebutuhannya. Maka ini pendapat yang benar. Adapun apa yang ditakwil, apa yang difahami oleh sebagian dari para ulama, yang dia makan beberapa sup dengan itu dia bisa menunda rasa laparnya,
tidak benar, pendapat yang tidak benar. Kenapa? Karena hadis sangat jelas menjelaskan, hadis sangat terang menjelaskan bahwasanya dia makan sampai tuntas. Dia makan sampai tuntas. Wallahu taala alam. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah. Apakah perintah Nabi ini hukumnya wajib? Maksudnya apa? Kalau sudah bertabrakan antara makan dan salat, apakah wajib makan terlebih dahulu? Ataukah boleh seseorang dia salat kemudian makan? Paham maksudnya? Apakah wajib dia untuk makan terlebih dahulu, ataukah boleh bagi dia untuk salat kemudian setelah itu makan? Maka jawabannya adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya didahulukan makan secara mutlak, dan ini pendapat yang kuat dari kalangan para ulama kita. Sebagai para ulama mengatakan, kalau seandainya dia condong kepada makanan tersebut, maka dia makan terlebih dahulu, kemudian baru dia salat. Adapun jika jiwanya tidak ada kebutuhan terhadap makanan tersebut, maka dia salat lebih dahulu dibandingkan makan. Namun pendapat yang lebih kuat dalam kondisi ini adalah dia dahulukan makan. Dia dahulukan makan karena begitu nas secara zahir menjelaskan. Nabi tidak kaitkan dengan butuh atau tak butuh. Nabi menjelaskan di sini kalau telah dihidangkan maka makan terlebih dahulu, setelah itu baru salat. Ini pendapat yang cukup kuat. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian dikatakan, wa min dzalika qaulu Abi Darda. Di antara yang seperti ini atau pendapat seperti ini adalah ucapan daripada Abu Darda. Beliau mengatakan, min fiqhil mar'i iqbalu ala hajati hatta yuqbil ala salatihi wa qalbuhu zahir. Di antara fikihnya seseorang adalah dia dahulukan kebutuhannya, setelah itu baru dia salat, sehingga hatinya kosong dari yang lain dan khusyuk di dalam salat. Ini dalam bentuk fikih. Makanya pada kondisi-kondisi tertentu seseorang boleh dia menunda salat. Kalau seandainya tujuannya untuk lapar, pada kondisi misalnya seseorang sangat mengantuk, boleh ditunda untuk salat, boleh. Kenapa? Toh kalau seandainya dia salat dalam keadaan sangat mengantuk, dia tak bisa lagi tahan, sudah di luar kemampuan dia. Ada sebagian orang seperti itu ada. Bahkan dia sholat itu sampai dia dah jatuh, tidak sadar dia sudah jatuh, saking ngantuknya seperti itu. Maka pada kondisi-kondisi seperti ini, seseorang boleh dia mengundur sholat. Kenapa? Karena inti dari sholat itu bukan gerakan fisik. Inti dari sholat itu adalah khusyuk dan hadirnya hati. Maka seperti itu. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka Abu Darda mengatakan apa? Di antara fikihnya seseorang, dia tunaikan hajatnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia salat dalam keadaan hatinya kosong dari seluruh perkara yang lain, dan dia khusyuk di dalam melaksanakan salat. Kemudian wal mukhtar min dzalika ma dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar, dan yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang ada adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah beliau membawakan asar daripada Ibnu Abbas dan Al-Hasan bin Ali. Dalam asar tersebut dikatakan, al-asya qabla as-salat yudhibun nafsal lawamah. Makan sebelum salat itu akan menghilangkan jiwa yang suka mencela. Kenapa? Karena bisa jadi terkadang seorang salat dalam keadaan dia butuh kepada makan, dia tidak khusyuk, sehingga yang ada apa? Yang ada dia mengumpat, mencela. Maka pada kondisi seperti ini dikatakan, tatkala seorang lebih mendahulukan makan dibandingkan salat, bukan berarti dia tidak mementingkan salat, tapi ada tujuan yang besar di situ. Tujuannya apa? Agar dia salat khusyuk dan agar hatinya hadir tatkala melaksanakan salat itu. Itu tujuannya. Kemudian dikatakan, wa fi hadha kullu isyaratun ila anna al-'illata fi dhalika tashawwuf an-nafsi ila at-ta'am
fayanbaghi an yudara al-hukmu ma'a illati wujudan wa 'adaman wa la yataqayyad bi kullin aw ba'dhin. Kan dikatakan di sini, insyaallah di sini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala adalah di sini diisyaratkan pada athar Ibnu Abbas dan Al-Hasan bin Ali ini ada isyarat bahwasanya apa? Bahwasanya sebab Nabi melarang salat sebelum menyantap makanan, tatkala makanan telah terhidang. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ketika seseorang jiwanya sangat butuh kepada makanan, maka hendaknya dia makan. Tatkala dia tidak butuh, maka sebagian para ulama kita katakan tadi mengatakannya berarti dia tidak usah makan. Ya, ini ranah khilaf di kalangan para ulama kita. Ya, wallahu taala alam. Ada kaidah yang menyatakan bahwasanya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa 'adaman. Hukum itu berlaku kalau seandainya ada sebab. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Wallahu taala alam. Ya. Tentu ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada kondisi-kondisi seperti ini ya seorang lebih tahu tentang kondisi dirinya. Tatkala sekiranya dia butuh untuk makan, maka dia makan terlebih dahulu. Tatkala dia rasa perutnya sudah kenyang, tidak ada kecondongan terhadap makanan, maka dia salat terlebih dahulu. Dia salat terlebih dahulu. Wallahu taala alam. Sampai situ pembahasan kita. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang salatnya disuruh-suruh? Kadang salatnya terpaksa. Anak itu pun juga sering berbohong bahwa dia mengerjakannya, nyatanya belum. Mau caranya Ustaz? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, memang anak itu mesti harus dipaksa. Anak itu memang harus dipaksa. Tidak mungkin seorang anak tanpa ada paksaan dari orang tua kemudian dia bisa lurus. Tidak mungkin. Harus ada paksaan dari orang tua. Makanya Nabi SAW mengatakan, muru awladakum bis-salati wa hum abna' sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan maknanya apa? Paksa dia untuk sholat tatkala dia berumur 7 tahun. Tatkala 10 tahun dipaksa tak mau juga sholat, maka boleh dipukul. Itu cara pengajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tua dia boleh memaksa anaknya, boleh. Dia boleh paksa anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Dia boleh paksa anaknya untuk sholat. Dia boleh paksa anaknya untuk hafal Quran, boleh. Dia boleh paksa anaknya untuk masuk pesantren, boleh. Tidak masalah dia paksa. Cuman jangan hanya sekedar dipaksa. Anak itu harus diedukasi. Kenapa dia harus sholat? Selain dia dipaksa, maka harus ditanamkan. Kenapa kamu harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Itu harus diajarkan kepada anak, supaya pertamanya anak dipaksa, diiringi dengan edukasi ilmu. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Orang yang tak sholat bukan orang Islam, ya, atau minimal dia fasik kalau sholatnya bolong-bolong. Ini ya kan anak kita seperti itu. Orang yang tak sholat, ya, orang yang tidak sholat, ini dosa besar. Ya. Kalau mau masuk surga, sholat, jaga sholat. Nah ini harus diajarkan kepada anak kita, sehingga selain dia dipaksa, dia juga harus diedukasi. Ya, pertama, ya contohnya umur 7 tahun dipaksa, 10 tahun ya, sambil diajarkan, 10 tahun masih dipaksa, tidak masalah, paksa terus, paksa, sampai ketika akalnya telah sempurna, nah, baru dia ada keinginan. Makanya apa? Makanya di dalam syariat kita, marhalatut taklif, fase yang mana seseorang dibebani dengan hukum syariat itu tatkala dia balik, sempurna akal. Ini tanda dia sempurna akal itu adalah ketika dia balik. Nah, kalau laki-laki dia mimpi, kalau wanita
dia haid, maka tatkala pada fase seperti ini baru dia ada beban, dia menanggung lagi. Apakah anak 10 tahun sudah menanggung beban ini? Belum. Anak 10 tahun belum lagi balik. Laki-laki itu biasanya 13 tahun. 13 tahun. Ya, kalau wanita mungkin ya antara itu juga lah, atau lebih cepat dibandingkan lelaki. Terus kenapa Nabi mengatakan pukul dia kalau tidak mau sholat kalau dia sudah berumur 10 tahun? Kenapa? Ini bentuk paksaan, harus dipaksa. Kenapa? Karena 3 tahun lagi dia sudah balik, dia mesti siap dengan taklif syariat, beban yang akan diberikan oleh Allah. Dia mesti harus siap. Maka paksa. Kalau seandainya anak kita masih 10 tahun, ya tetap ajarkan, walaupun bolong-bolong ajarkan, suruh dia sholat sambil diedukasi, dipaksa, diingatkan terus. Ini tugas orang tua untuk mengingatkan anaknya, ya. Wallahu ta'ala, ya boleh, kita katakan boleh, bahkan wajib. Anak ini kan tanggung jawab orang tua, ya, maka orang tua tak boleh dia ya berlepas diri dari anaknya, tidak boleh. Dia harus tuntut anaknya, dia harus paksa anaknya, ya, agar anak ini kelak menjadi tabungan bagi dia tatkala dia telah meninggal, ya anak saleh. Maka seperti itu, wallahu ta'ala. Jadi caranya bagaimana tadi? Paksa, ajarkan, paksa dan ajarkan ilmu. Bapak tahu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala kecil itu dipaksa oleh orang tuanya untuk belajar, sehingga ada ungkapan dari beliau rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kunna natlubul ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Dahulu kami menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ilmu untuk enggan kecuali apabila diperuntukkan untuk Allah. Para ulama kita mengatakan bukan Imam Syafi'i tak ikhlas, cuman anak-anak kecil itu di usia belia itu dia dipaksa oleh orang tuanya untuk belajar, sehingga tatkala dipaksa itu ilmu itu serasa payah dia untuk nempel. Kalau anak-anak cuma anak penyafalan, kalau tak dipaksa orang tua hilang hafalan. Kenapa? Karena belum ada keinginan anak-anak untuk mengerjakan kebaikan. Kalau tak dipaksa oleh orang tua, dia tak kerjakan. Maka butuh paksaan, ya, anak-anak itu memang butuh dipaksa. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan kedua, Fazda setelah mengetahui adab duduk saat makan seperti yang saya sampaikan, bagaimana dengan kursi meja makan yang kebanyakan ada di rumah-rumah, termasuk rumah kami, Ustaz, mohon pencerahannya. Tadi kita katakan bukan tak boleh kita duduk di atas kursi. Di sini Nabi SAW hanya larang kita makan dalam keadaan bersandar, itu saja. Nah, kalau seandainya kita makan menggunakan kursi, jangan makan dengan posisi bersandar seperti ini, jangan. Tapi jauhkan punggung kita dari sandaran kursi tersebut. Nah, makan seperti itu. Oh, kurang afdal Rasulullah. Ya, kalau kurang afdal silakan makan seperti yang tata cara diajarkan oleh Nabi SAW tadi. Ya, Allah Ta'ala. Ingat, ini bukan perkaranya oh berarti haram duduk di atas kursi dan meja makan. Enggak haram. Ya boleh dikembalikan tadi kepada perkara mubah, ya. Dia ada perkara yang mubah. Boleh kita duduk di atas kursi tatkala makan, boleh. Bahkan jangan di atas kursi, di atas meja saja kalau seandainya tatkala makan boleh juga. Tak ada tuntunan yang baku dalam hal ini, ya. Tak ada. Yang mana intinya apa? Larangan-larangan itu ditinggalkan. Yang dilarang oleh Nabi apa? Makan dalam keadaan bersandar, ini tidak boleh. Ya, makan dalam keadaan bersandar, ya boleh. Kurang Ustaz, ingin dapat pahala lebih banyak, ya silakan. Ya, mempraktekkan apa yang kita pelajari tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah di dalam Islam istri seatap dengan orang tua suami? Jawabannya boleh. Ditanyakan boleh. Ya, dalam syariat boleh. Kenapa? Karena orang tua itu mahram, mertua itu mahram.
kecuali kalau seandainya di sana ada ipar, maka ini tentu butuh pertimbangan lah ya. Kalau seandainya ditanya mana yang lebih baik Ustaz, tinggal seatap dengan orang tua atau tinggal sendiri? Tinggal sendiri itu yang lebih baik ya. Seseorang dia kontrak rumah, dia tinggal, dia suami istri di sana, dan dia tidak tinggal di rumah orang tuanya, itu yang lebih baik ya. Allah Ta'ala kan tadi di sini bertanya boleh atau tidak boleh, jawabannya boleh. Harus atau tidak? Harus. Nanti jangan salah difahami, berarti Ustaz tidak membolehkan kami untuk kontrak rumah. Enggak, kita tak bahas itu ya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih baik Ustaz, kontrak atau tinggal di rumah orang tua suami, jawabannya kontrak yang lebih baik ya. Jawabannya kontrak yang lebih baik. Allah Ta'ala. Yang pertanyaan keempat, bolehkah menjamak salat saat resepsi pernikahan sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjamak salat saat tidak ada udzur ketakutan atau saat bersafar? Yang menjamak ini mempelai laki-laki sama mempelai wanita itu maksudnya, atau orang yang hadir? Apa kebutuhan dia untuk menjamak? Oh gitu. Jadi jamak itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah boleh dilakukan, boleh diambil tak kala seseorang benar-benar butuh dan pada keadaan urgent, boleh diambil. Tapi kalau seandainya hanya sekedar pernikahan, rasanya bukan sesuatu yang berat untuk sholat tepat pada waktunya. Kecuali kalau seandainya dia tinggal di Padang, resepsi pernikahannya di Pekanbaru, resepsinya di Pekanbaru, berarti kan dia terhitung safar, boleh dia jamak, boleh dia qasar. Tapi kalau seandainya dia orang sini, resepsi pernikahan di sini, kemudian mengambil rukhsah jamak, ini rasanya tidak pas. Tidak pas. Kenapa? Karena jamak itu boleh diambil kalau memang seseorang butuh, sangat butuh dia untuk menjamak, maka diambil. Ya, tentu dalam hal ini seorang dituntut untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia bergampang-gampangan, ini butuh Ustaz, ini butuh Ustaz, ini butuh Ustaz. Akhirnya dia jamak aja sholat nanti karena alasan butuh untuk menjamak Ustaz. Ya, orang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya kelima, apa bertanya Ustaz, bagaimana duduk makan kalau hari ditunjukkan oleh akhwat wanita? Apakah sama sebagaimana? Ya sama. Dia tidak ada pengkhususan. Dari Nabi SAW hanya untuk kaum lelaki saja. Apa yang tidak dikhususkan berarti hukumnya berlaku untuk laki-laki dan wanita. Wallahu ta'ala. Pertanyaan keenam, bagaimana cara menghadapi takdir Allah ketika sudah lama menikah namun belum diberi anak Ustaz? Mohon nasihatnya karena seringkali diri ini sedih. Ya, baik. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Di antara manusia Allah berikan anak lelaki semuanya. Lah pandai mencuba laki-laki juga. Lah enam anak lelaki sudah dicuba dan ketujuh. Harapan kondisi ternyata laki-laki lagi sudah 8 anak laki-laki, 7 anak laki. Pantangnya lah Ustaz, pokoknya besok dicoba beliau. Ingin kondisi laki-laki juga beliau. Allah takdirkan dia anak laki-laki. Ada sebagian orang Allah takdirkan dia punya anak perempuan. Boleh dari anak pertama sampai anak ke-6 perempuan terus. Ada juga itu. Ada di antara sebagian orang Allah berikan laki-laki dan perempuan. Dan ada sebagian orang Allah jadikan aqim. Aqim ini dia tak punya keturunan sudah. Berarti itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman seseorang kan tak tahu. Itu dia. Kapan ya seseorang bisa mengatakan ya saya tak punya keturunan? Kalau dia sudah meninggal baru dikatakan tak punya keturunan. Selama dia masih hidup, dia bisa berikhtiar dengan cara-cara yang dianjurkan. Dia bisa berikhtiar dengan cara-cara yang dianjurkan. Jadi untuk sementara yakinlah bahwasanya ini ketetapan Allah dan mesti ada kebaikan pada ketetapan Allah Subhanahu
Kadang-kadang Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dicari orang dia senang dia punya anak. Kok awak dia anak hujan terbengkalai banyak urusan, terbengkalai agama. Karena sebagian orang setelah sekian tahun tak diberikan anak, kemudian diberikan anak oleh Allah, justru itu jadi sesuatu yang melalaikan bagi dia. Maka intinya bersyukur saja. Allah berikan anak, syukuri. Belum kunjung Allah berikan anak, syukuri. Berarti Allah menginginkan kita untuk banyak-banyak ibadah. Kenapa? Karena kalau sudah punya anak terbagi, harus ini, harus itu, ya kan? Berarti kalau belum punya anak, banyak ibadah, banyak belajar. Itu hikmahnya. Ya, di antara hikmahnya mungkin itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi perbanyak sabar. Kemudian apa lagi? Berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan lakukan ikhtiar yang dianjurkan. Dan kita punya banyak kawan. Dan yang antara sebagian kawan itu sudah 13 tahun menikah, tidak punya anak. Belum lagi Allah berikan gimana. Ada sebagian di antara mereka sudah sekian tahun juga menikah, belum lagi. Ya, rezeki itu Allah yang berhak bagi, kita tak berhak. Kita tak bisa bertanya kenapa saya enggak, ya bukan wewenang kita. Kan rezeki Allah. Anak itu kan rezeki yang Allah titipkan. Ya. Yang penting kita sudah jalani sebab. Di antara sebabnya apa? Menikah, ya, suami istri, berhubungan badan. Kalau seandainya memang serasanya perlu dicek-cek ke medis misalnya, ya, kemudian ya jalani itu proses-proses seperti itu. Kemudian banyak doa. Tidak menutup kemungkinan seorang setelah 8 tahun, 9 tahun Allah berikan anak, Allah karunia anak. Ya, wallahu ta'ala. Pertanyaan ke-7. Assalamualaikum Ustaz, Ana izin bertanya. Tadi jelaskan kalau keadaan yang ngantuk berat boleh dahulukan tidur bersolat. Kalau seandainya kita kebablasan tidur sampai habis waktu solat, terus bagaimana caranya Ustaz? Tetap solat atau bagaimana Ustaz? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentu keadaan seperti ini terjadi kadang-kadang. Kalau dia terjadi setiap saat berarti sakitnya orang. Harus periksa dokter. Setiap solat isya ngantuk berat, setiap solat isya. Tidak tahu soal isya ngantuk balik Ustaz, kayak tidur, nanti bangun-bangun sebelum subuh. Kalau ini menjadi rutinitas berarti ada yang salah pada diri kita. Kita berbicara ini kalau seandainya terjadi sekali-sekali, kadang-kadang mungkin orang kelelahan, sangat lelah di hari itu sehingga dia sangat mengantuk, tidak bisa lagi dia kontrol dirinya, tidak bisa dia kondisikan dirinya. Maka pada kondisi ini dia boleh tidur, kemudian setelah itu sholat. Nah, bagaimana kalau seandainya kita memang pada kondisi seperti ini? Kadang-kadang ya, pada kondisi seperti ini kemudian kelewatan waktu, habis waktu sholat baru terbangun kita. Maka Nabi katakan, man nama salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau seandainya seorang tertidur dan melaksanakan sholat, maka sholat tatkala dia bangun atau tatkala dia teringat. Itu kondisinya. Misalnya orang adzan zuhur, kita memang sangat mengantuk hari itu, sangat mengantuk, tidak bisa kita tahan. Kemudian kita dahulukan tidur. Bangun-bangun ternyata orang sudah adzan asar. Gimana Ustaz? Apakah saya sholat asar saja atau juga sholat zuhur? Maka kita katakan hadis Nabi tadi, hendaknya dia sholat tatkala dia bangun dari tidurnya, berarti dia sholat zuhur 4 rakaat, setelah itu dia asar 4 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini kita berbicara pada kondisi-kondisi tertentu ya. Jangan nanti setiap subuh dia ngantuk, ambil selimut boleh kan? Setiap subuh ngantuk, ambil selimut lagi. Kalau itu menjadi rutinitas, nah ini tidak benar. Ini bukan ini yang kita maksudkan, bukan ini yang kita maksudkan. Ya, wallahu ta'ala. Sekian, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah jaga kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.